ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kenikmatan yang indah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Dan yang diinginkan oleh seorang muslim adalah mereka beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kalimat yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh, ghaira khazaya wala maftunin, tanpa dihinakan dan tanpa engkau memberikan ujian. Ini merupakan di antara kalimat agar kita senantiasa bisa bertahan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu kenikmatan yang paling indah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ketika mereka beribadah dan ibadah tersebut sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan apalagi dilalaikan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mengucapkan salawat itu ikhwatul Islam terdapat banyak sekali keutamaan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam satu salawat yang dibaca oleh seorang umat atau seorang hamba terdapat di dalamnya lebih daripada atau kurang lebih 40 keutamaan. Orang yang berselawat kepada Nabi akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berselawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya. Orang yang berselawat kepada Nabi berarti mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berselawat kepada Nabi telah menunaikan kewajibannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat kepada Nabi digugurkan dosa-dosanya. Orang yang berselawat kepada Nabi diangkat derajatnya. Orang yang berselawat kepada Nabi dimudahkan urusannya dalam kehidupan dunia. Orang yang berselawat kepada Nabi dimudahkan untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat kepada Nabi diijabah doanya. Orang yang berselawat kepada Nabi akan dimudahkan urusannya di akhirat. Orang yang berselawat kepada Nabi dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bagi mereka yang mau mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau atau tidak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Namun kita senantiasa saling mengingatkan diri pribadi dan juga kaum muslimin karena kita tahu keutamaannya. Tapi kadang kita sebagai manusia senantiasa lalai beribadah kepada Allah. Dan di antara salah satu yang dilalaikan oleh kaum muslimin adalah kewajiban yang harus mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka kita pun akan mendapatkan khasiat dan fadilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kota Madinah, sejarah kota Madinah, hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah,
kota yang dulu tidak diinginkan oleh orang untuk tinggal di dalamnya. Dan selalu kita mengulang ikhwatul Islam, Madinah dulu dinamakan dengan Yathrib, dan Yathrib itu artinya adalah keburukan, kehinaan dan kejelekan. Sehingga bagi kaum muslimin, mereka tidak boleh lagi menamakan Madinah dengan istilah Yathrib, karena kalimat Yathrib memiliki makna yang tidak bagus. Dan di antara salah satu yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah merubah nama. Apabila ada nama yang tidak bagus, akan dirubah oleh Nabi SAW kepada nama yang bagus. Dan salah satu nama yang paling tidak bagus adalah kata-kata Yathrib, karena Yathrib itu artinya celaan, penghinaan, cacian. Atau juga diambil dari kata-kata Saraba yang artinya adalah pembunuhan. Dan itu memang kejadian yang selalu berada di daerah sini sebelum Nabi SAW melakukan hijrah. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kepada kaum muslimin di dalam hadis yang disebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Yaquluna Yathrib, dan mereka menamakan daerah tersebut dengan Yathrib, wa hiya al-Madinah, sedangkan nama yang sesungguhnya adalah Al-Madinah. Artinya kita tidak boleh lagi mengatakan Madinah dengan istilah Yathrib, karena semenjak Nabi berada di kota Madinah, maka Madinah berubah dari seluruh arah. Madinah yang tadinya adalah daerah yang tidak diinginkan untuk tinggal di dalamnya, sekarang sudah diminati. Madinah yang tadinya daerah yang biasa-biasa, sekarang menjadi daerah yang luar biasa. Dan itu semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tempat hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan siapapun yang datang ke kota Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengetahui bagaimana sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Kemarin kita telah menceritakan ikhwatul Islam bahwa di kala kita berada di kota Madinah, ada 5 tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berkunjung ke sana. Yang pertama adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Haram, karena ini juga disebut dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada 3. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang kedua Masjidil Haram yang ada di kota Madinah, dan yang ketiga Masjidil Haram yang ada di Palestina sana. Semuanya dinamakan dengan Masjidil Haram. Dan salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita datang adalah Masjidil Haram yang ada di kota Madinah. Dan itu ada 2 masjid yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahui sejarahnya, nilai dan keutamaan yang ada di dalamnya, sehingga setiap kali mereka datang ke 2 masjid ini, mereka tahu dan mereka bersemangat, serta mereka tahu aturannya, agar tidaklah mereka pulang dari beribadah kecuali mereka mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita awali dengan Masjid Quba ikhwatul Islam. Masjid Quba adalah tempat yang pertama kali didatangi oleh baginda Rasulullah SAW ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan Nabi SAW melakukan perjalanan 3 hari di dalam Gua Thur, kemudian 6 hari atau 5 hari dari Gua Thur menuju kota Madinah. Itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama sahabatnya yang bernama Abdullah, atau dengan kata lain bersama sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi melakukan perjalanan bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka sampailah Nabi SAW ke kota Madinah pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Dan Nabi memulai hijrahnya di akhir bulan Safar. Dan tidaklah Nabi sampai ke kota Madinah kecuali di awal bulan Rabiul Awal di hari Senin. Dan hari Senin itu adalah hari yang memiliki nilai sejarah dengan baginda Rasulullah SAW. Hari Senin adalah hari di mana Nabi dilahirkan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi SAW ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka Nabi SAW menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Sehingga kaum muslimin, kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi SAW, maka berpuasalah setiap hari Senin, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW
Karena Nabi tidak pernah meninggalkan puasa hari Senin. Puasa hari Senin karena hari kelahiran Nabi. Puasa hari Kamis karena hari itu adalah hari di mana amalan kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, dianjurkan kita berpuasa di 2 hari ini. Yang pertama hari Senin. Apa keutamaannya? Hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ingin mengenang hari kelahiran Nabi, maka lakukanlah puasa setiap kali dalam 1 pekan. Itulah tanda kita mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengenang hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa. Kemudian hari Kamis adalah hari di mana amalan-amalan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu akan selalu diperlihatkan kepada Allah setiap hari, setiap waktu. Ada setiap hari, ada setiap minggu, ada per tahun. Dan di antara salah satu mingguannya adalah hari Khamis. Maka hari Khamis itu ikhwatul Islam, karena hari-hari di dalam bahasa Arab, yang pertama hari Ahad namanya. Istilah hari Ahad itu adalah istilah yang diucapkan oleh kaum muslimin, disebut dengan hari Ahad. Kalau istilah minggu, maka minggu itu tidak memiliki makna di dalamnya. Sedangkan kaum muslimin mereka akan kembali kepada hukum asalnya, dinamakan dengan Yaumul Ahad, yaitu hari Ahad, hari pertama. Maka disebut dengan Ahad. Ahadun itu artinya pertama, 1. Kemudian Yaumul Isnin, hari kedua, Isnani. Kemudian Yaumul Sulasa, Salasa, yaitu hari ketiga. Kemudian Yaumul Arbi'a, Al-Arbi'a, hari keempat. Kemudian Yaumul Khamis, Khamsun, yaitu hari kelima. Sedangkan hari Jumat dengan hari Sabtu, mereka memiliki makna yang lain. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, sehingga hari yang kelima atau hari Khamis adalah hari di mana amalan seorang hamba diperlihatkan kepada Allah. Dan kalau seandainya ada seorang hamba yang berpuasa, maka amalannya terakhir daripada amalan yang dia lakukan adalah sedang berpuasa, dan itu akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa di hari Senin dan hari Khamis. Senin adalah mengingat hari lahirnya Nabi. Hari Khamis adalah hari di mana kita ingin menutup ibadah dengan berpuasa. Kemudian ikhwatul Islam, hari Senin juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu pertama kepada baginda Nabi yang mulia. Jadi hari Senin adalah hari di mana Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, Nabi tidak tahu kalau itu adalah Jibril. Ketika Nabi berada di Gua Hira, Nabi SAW duduk, Nabi bertafakkur, Nabi beribadah dalam agama Hanifiyah. Nabi melihat bagaimana kaumnya sudah menyimpang dari fitrah yang sesungguhnya. Maka Allah tanamkan dalam hati Nabi untuk menyendiri, disebut dengan at-tahannus. Dan itu adalah ibadah yang tidak pernah diulang oleh Nabi SAW. Dan itu adalah ibadah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Nabi tidak pernah lagi melakukannya. Jadi sejarah yang ada di Gua Hira itu hanya sekali berlaku bersama Nabi, yaitu sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kemudian dikala Nabi berada di dalam gua tersebut, maka datang malaikat Jibril. Nabi tidak tahu kalau itu adalah Jibril. Kemudian tiba-tiba datang makhluk yang Nabi tidak tahu. Kemudian langsung bertanya, Iqra, baca. Maka dengan itu pula lah Nabi langsung mengatakan, Ma ana biqari. Makhluk ini lain dari yang lain. Karena Nabi tidak melihat Jibril kecuali 2 kali. Yang pertama, dikala wahyu pertama kali diturunkan di antara langit dan bumi. Itu adalah kali pertama dikala Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli. Tapi dikala Nabi diberikan wahyu, Nabi tidak tahu kalau itu adalah Jibril. Dari mana Nabi tahu? Karena Nabi baru diutus menjadi Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia mengatakan Iqra, maka Nabi menjawab, Ma ana biqari, saya tidak pandai baca. Karena memang Nabi kita adalah An-Nabi Al-Ummi. Sifat tidak pandai baca untuk Nabi pada saat itu ada sebuah kemuliaan. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, sifat tidak pandai baca untuk Nabi pada saat itu adalah kemuliaan. Karena Allah akan memberikan mukjizat yang tidak akan pernah dihilangkan, atau mukjizat yang paling mulia semenjak dunia ini ada, yaitu Al-Quran. Kalau Nabi pandai baca, maka mukjizat Al-Quran tidak akan lagi menjadi sempurna. Karena orang akan mengatakan itu tulisan dan bacaan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pandai baca itu ikhwatul Islam bukan sebuah kekurangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah kesempurnaan bagi Nabi. Karena biasanya orang yang tidak pandai baca itu diberikan kekuatan hafalan yang luar biasa.
Makanya anak-anak kaum muslimin, terutama bagi kita yang punya anak yang sudah bisa mendengar, sudah bisa berbicara, maka di saat itu mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan hafalan. Kalau kita mendengarkan kepada mereka nyanyian, esok mereka langsung menyanyi. Tapi kalau kita dengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka Al-Quran yang mereka dengarkan tidak akan pernah mereka lupa walau mereka belum pandai membaca. Maka bagi kita yang punya anak ikhwatul Islam, maka sering-seringlah dengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah dan jauhkan mereka dari nyanyian. Kenapa demikian? Karena nanti kalau mereka mendengarkan langsung mereka hafal dan tidak akan pernah mereka bisa melupakan untuk selama-lamanya. Tapi kalau mereka yang mereka hafal adalah ayat-ayat Allah, demikian juga keadaannya. Maka orang yang menghafal di waktu kecil tidak sama dengan orang yang menghafal di kala mereka sudah dewasa, sudah remaja, tidak sama. Dan itulah kelebihan para ulama. Seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umurnya 6 atau 7 tahun. Kemudian hafal hadis-hadis Nabi yang dikarang oleh Imam Al-Muwatta di umur 8 atau 9 tahun. Kemudian ahli di dalam tafsir. Kemudian setelah umur 10 tahun, Nabi atau Imam Syafi'i baru ahli dalam bidang bahasa. Sehingga semua bidang ilmu dikuasai oleh Imam Syafi'i. Kapan? Sebelum dia balik. Sehingga menempel semuanya di IQ-nya karena dia pintar, kemudian menghafalnya waktu kecil. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu pelajaran penting bagi kita sebagai orang tua, dan kita semua punya anak, baik itu yang laki ataupun perempuan, maka dikala mereka belum pandai baca dan tulis, sering-seringlah dengarkan kepada mereka hal-hal yang bisa bermanfaat. Dan salah satu yang paling bermanfaat adalah ayat-ayat Allah. Iya, mungkin sekarang mereka belum bisa membacanya, tapi mereka akan bisa menghafalnya. Dan betapa banyak anak-anak kaum muslimin yang hafal ayat-ayat Allah dan mereka belum pandai membacanya. Banyak sekali ikhwatul Islam. Banyak di antara anak-anak kaum muslimin mereka hafal, tapi mereka belum pandai membaca. Artinya tidak pandai membaca itu bukan sebuah kekurangan, tapi yang kurang itu adalah kalau tidak pandai menghafal, itu baru sebuah kekurangan. Tapi kalau tidak pandai membaca bukan sebuah kekurangan, karena itu adalah sifat sebagian anak-anak yang diberikan kekuatan hafalan yang luar biasa. Bahkan sebagian daerah ikhwatul Islam masih menerapkan perkara yang sama. Seperti daerah-daerah yang ada di ujung yang melahirkan para ulama, daerah yang miskin, tapi tidaklah ada anak-anak kaum muslimin kecuali rata-rata mereka semuanya hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka belum pandai membaca. Agar kita tahu bahwa dikala Nabi disifatkan al-ummi, tidak pandai baca, agar kita tidak berburuk sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu bentuk selawat yang paling indah adalah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi al-ummi. Itu adalah di antara bentuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu merupakan di antara bentuk kita berselawat. Artinya tidak mungkin kita mengucapkan kalimat selawat kecuali itu adalah pujian. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita mendengarkan Nabi tidak pandai baca, bukan sebuah kekurangan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kalau itu adalah Jibril. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, gemetaran, karena tidak ada yang tahu kalau itu adalah Jibril. Kemudian Nabi pun pulang. Dikala Nabi pulang, maka di saat itulah Nabi meminta tolong kepada istrinya yang bernama Khadijah, dathiruni zammiluni, selimutkan aku. Dan dari sinilah kita mengetahui di antara salah satu hikmah mengapa Allah menjadikan Khadijah sebagai istri baginda Nabi yang pertama, karena dikala Nabi berada di dalam keterpurukan dan ketakutan, yang pertama kali dilakukan atau yang pertama kali membuat Nabi tenang dengannya adalah ibunda Khadijah. Kenapa demikian? Karena ibunda Khadijah lebih tua. Biasanya orang yang lebih tua, mereka punya pengalaman dan lebih mudah dalam menghadapi suatu masalah. Artinya orang yang lebih tua itu adalah orang yang lebih bijak dibandingkan dengan orang yang masih muda. Maka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau Nabi menyebutkan min ijlalillah ijlalus syaibul muslim. Di antara bentuk kita mengagungkan Allah
adalah mengagungkan mereka yang sudah beruban dan mereka seorang muslim. Artinya apa? Di antara bentuk kita mengagungkan Allah adalah mengagungkan orang yang sudah berusia. Li'annal barakata fihim, karena mereka membawa keberkahan. Sehingga apapun yang terjadi ikhwatul Islam, kalau ada orang tua, maka ada keberkahan di dalamnya. Bahkan dikala orang-orang Quraisy, dikala mereka berkumpul untuk membunuh Nabi, yang ada di sana ada namanya Abu Sufyan, ada Abu Jahal, ada yang lainnya. Dikala mereka rapat berkumpul bagaimana cara membunuh Nabi, itu perundingannya. Maka siapa yang datang? Yang datang itu adalah iblis. Dikala mereka sedang berkumpul, maka tiba-tiba datang iblis. Iblis itu datang dalam bentuk apa? Iblis itu datang dalam bentuk orang tua, sudah beruban, kemudian dalam bentuk penampilan yang berwibawa, sehingga dikala dia datang, maka semua orang percaya kepadanya. Dikala rapat dimulai, bagaimana cara kita membunuh Muhammad? Maka yang lain mengatakan kita tuduh dia seperti ini, tidak diterima pendapatnya. Semua pendapat yang ada di dalam tersebut tidak diterima. Kemudian tiba-tiba yang berbicara adalah Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Kalau kita ingin membunuh Muhammad, maka utus dari setiap kabilah seorang pemuda yang kuat. Kemudian setiap dari pemuda tersebut mereka berkumpul dan mereka nanti sama-sama membunuh Nabi Muhammad SAW. Dikala Abu Jahal mengatakan kalimat ini, maka iblis yang tadi menyamar, dia pun mengatakan hadza huwar ra'i. Inilah pendapat yang sesungguhnya. Dia bentuk seperti orang tua. Dan iblis itu ikhwatul Islam adalah makhluk yang paling pintar dan jenius. Tapi kejeniusan dialah yang memalingkan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepintaran dan kejeniusan tanpa dibarengi dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling jenius itu adalah iblis, syaitan dan sekutu-sekutunya. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi SAW masuk, kemudian tiba-tiba ada Ibunda Khadijah. Sehingga Ibunda Khadijah lah yang pertama kali menenangkan Nabi. Kenapa Ibunda Khadijah lebih tua dari Nabi? Dan di antara salah satu alasannya, karena Allah mempersiapkan Ibunda Khadijah untuk membantu dan mempersamai Nabi, dan untuk meringankan dakwah Nabi SAW. Karena dia lebih tua. Biasanya istri tua dengan istri yang muda berbeza atau tidak? Berbeza ikhwatul Islam. Istri yang sudah berumur itu cara pandangnya lebih lurus, atau lebih ada hikmah, lebih bijak. Sedangkan istri yang lebih muda biasanya cara pandangnya kemana? Cara pandangnya kemana? Biasanya cara pandangnya paling hafal jalan menuju pasar. Nah, itu cara pandangnya lain. Makanya kenapa Nabi SAW Ibunda Khadijah? Karena Ibunda Khadijah itu memiliki pemikiran yang cemerlang. Kemudian dia lebih tua. Makanya ada yang menyebutkan Khadijah dikala menikah dengan Nabi, umurnya adalah 40 tahun. Berarti ketika Nabi menjadi Nabi, berapa umur Ibunda Khadijah? Berapa umur Ibunda Khadijah? 65. 55 itu ikhwatul Islam sudah diberikan kematangan dalam berfikir. Sehingga dikala Nabi dihadapkan dengan masalah yang besar, maka yang pertama kali menenangkan Nabi adalah Ibunda Khadijah. Kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam. Biasanya, ini biasanya contoh ya, kalau kita dihadapkan, apalagi kita laki-laki, biasanya keluar, kemudian dihadapkan dengan masalah-masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah mencari nafkah dan yang semisalnya. Dan kadang-kadang jarang diantara kita pulang kecuali dengan membawa masalah. Nah biasanya kalau kita pulang membawa masalah sampai di rumah, masalah kita bertambah masalah atau masalah kita semakin hilang? Hah? Bertambah ya? Berarti istrinya masih muda nih. Biasanya kalau kita pulang, ini semua kita ikhwatul Islam, semua kita kaum muslimin. Kalau dia pulang membawa masalah dimarah sama orang atasan, misalnya masalah di kantor, masalah tidak laku jualan dan yang semisalnya, sampai di rumah apa yang terjadi? Masalah kita semakin bertambah atau semakin berkurang? Kita sudah penat bekerja, sampai di rumah dimarah-marah, makanan tidak ada. Itulah istilahnya, karena istri kita masih
muda. Kalau supaya tidak ada masalah, cari istri yang itu bukan saya yang cakap ya. Nah, terlepas daripada itu semua, agar kita tahu, ini sekedar hanya analogi saja, agar kita tahu kenapa Ibunda Khadijah yang dipilih menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tahu bagaimana keutamaan kecerdasan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Makanya dikala Nabi dalam keadaan ketakutan, takut, ikhwatul Islam, ada makhluk yang luar biasa, Nabi tidak tahu. Kalau kita bertemu dengan makhluk yang kita tidak tahu, apa yang kita lakukan? Lari masih lumayan, apa lagi? Yang penting besok jangan jadi wali, itu saja. Bisa jadi pingsan, bisa jadi lari, bisa jadi ketakutan. Nah, begitulah keadaan Nabi. Nabi bertemu dengan makhluk itu ikhwatul Islam, dilihat oleh Nabi duduk di antara langit dan bumi. Jadi Jibril duduk di atas kursi yang besar. Kita tahu bagaimana besarnya Jibril. Kemudian duduk di atas kursi, kursinya di antara langit dan bumi. Sulit untuk dibayangkan makhluk yang bagaimana bertemu dengan Nabi ini. Nabi tidak tahu. Sehingga dikala sampai di rumah, Nabi takut apa yang terjadi. Dan makhluk itu bukan hanya sekadar dilihat oleh Nabi, tapi memeluk, merangkul Nabi dengan sangat kuat. Kita saja kalau dicolek, ada makhluk di jalan, kemudian dicolek, dipegang, apa yang terjadi? Bukan lari lagi, pingsan di tempat. Itulah istilahnya ikhwan Islam. Jadi bukan, agar kita membayangkan bahwa peristiwa yang dialami oleh Nabi bukan peristiwa yang mudah, peristiwa yang berat. Kemudian ikhwan Islam, Nabi tidak tahu, makhluknya aneh, kemudian langsung disuruh baca. Nabi tidak tahu apa yang Nabi baca, maka diikat atau dipeluk Nabi sampai Nabi susah bernafas, betul-betul kuat. Kemudian apa kata Nabi? Mana biqari? Nabi sedang sesak nafasnya. Mana biqari? Diulang, mana biqari? Nabi tidak lagi bisa bernafas. Dikala Nabi tidak lagi bisa bernafas, maka dilepaskan, mana biqari? Saya tidak pandai baca. Kemudian diulang lagi, Iqra. Dipeluk lagi Nabi dengan pelukan yang kuat. Kemudian Nabi kembali jawab, saya tidak pandai baca. Berulang ketiga kalinya. Kemudian baru disebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat. Dan ayat ini langsung dihafal oleh Nabi SAW. Ayat ini langsung dihafal oleh Nabi. Bukti kecerdasan Nabi. Iya, Nabi tidak pandai baca, tapi Nabi adalah orang yang paling kuat hafalannya. Jangankan Nabi, ikhwatul Islam, ulama-ulama saja kalau kita lihat hafalannya betul-betul kuat. Jangankan ulama dulu, ulama sekarang saja. Kami ada punya salah seorang dosennya, sekarang sudah berumur mungkin hampir 100 tahun, tapi Masya Allah masih diberikan kekuatan. Namanya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah. Ayahnya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak itu kalau ada di antara kita yang ingin lihat, dia masih mengajar di Masjid Nabawi, dekat pintu kurang lebih 8, 9, 10. Jadi ada halaqah yang sangat besar. Itu namanya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dia pengajar Masjid Nabawi. Dan juga ayahnya pengajar di Masjid Nabawi. Tapi sekarang ayahnya tidak lagi bisa karena sudah terlalu tua. Nah, dia itu ikhwatul Islam pernah bertemu dengan muridnya. Dia tidak bisa melihat, dia buta. Kemudian bertemu dengan muridnya. Jadi dulu ada muridnya, namanya Fulan. Dan kebetulan muridnya itu berasal dari daerah India. Biasanya orang India susahnya ada 2. Yang pertama susah menghafal namanya, dan yang kedua namanya panjang-panjang. Kalau kita orang Indo biasanya 2 atau 3 kata. Kalau mereka bisa 4 atau 5. Itu istilahnya, tergantung adat tradisi masing-masing. Kemudian di ikhwatul Islam, 30 tahun setelahnya, maka datang lagi mahasiswa ini, kemudian mengucapkan salam. Apa kata Syekh ini? Bukankah kamu fulan? Padahal sudah berpisah selama 30 tahun. Kita saja berpisah sama orang lain baru 2 tahun sudah lupa namanya, lupa orangnya. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya ulama di zaman sekarang begitu keadaannya, bagaimana ulama di zaman dahulu? Bagaimana Imam Abu Hanifah, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana ulama-ulama dulu kalau pergi ke pasar ditutup telinganya. Kenapa ditutup telinganya? Karena kalau mereka mendengarkan kalimat di pasar, biasanya kalimat di pasar itu apa yang keluar? Kadang sumpah, kadang kalimat-kalimat yang lain. Kalau mereka mendengarkan ikhwatul Islam, masuk langsung terekam, sehingga mereka harus menutup telinganya. Saking diberikan kekuatan hafalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian keadaannya para ulama, kira-kira bagaimana pemimpinnya para ulama, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dikala dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafalnya. Jangankan 5 ayat, 5 juz sekalipun kalau diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, itu langsung dihafal. Saking mudahnya Nabi menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya satu surat berapa lama kita menghafal? Ada 1 hari? 2 hari ada? Maka belajar untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di Ikhwatul Islam ada salah seorang orang berasal dari Sudan ya, umurnya sudah 75 tahun. Di umur ini dia halapannya di Masjid Nabawi. Dia mengatakan alhamdulillah Allah berikan rezeki kepadaku di umur 75 tahun ini, Allah mudahkan aku bisa mengkhatamkan Al-Quran, menghafalnya, bukan membaca, menghafalnya. Sekarang tinggal aku memurajaah. Itulah kalau kita mau. Nah sekarang kita Ikhwatul Islam sudah berapa umurnya? Sudah berapa ayat-ayat Allah yang sudah kita hafal? Dan bercita-citalah sebelum kita meninggal, maka kita berusaha menghafal ayat-ayat Allah. Itu pasti bisa kalau kita mau. Dan sudah banyak orang yang melakukan demikian. Orang yang umur 70 tahun, 75 tahun ini di Masjid Nabawi sini, karena dia bekerja, jadi umur sampai 60 tahun. Biasanya 60 tahun tidak lagi bekerja. Nah waktu ini adalah waktu mereka memanfaatkan untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan 1 atau 2 kisah, tapi banyak sekali Ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang sudah pensiun, bagi kita yang tidak lagi aktif, terlalu banyak bekerja, maka manfaatkanlah untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah terbesar bagi mereka yang melakukan perkara ini, maka Allah akan wafatkan mereka dalam keadaan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah wafat yang terindah. Maka belajarlah untuk menghafal, bukan membaca. Kalau membaca sudah lewat, tapi belajarlah untuk menghafal. Ustaz kami sudah tua, tidak ada alasannya. Masih banyak orang yang lebih tua dari kita dan mereka sanggup dan bisa untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa Ikhwatul Islam? Karena itulah bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan membawa bekal yang lain, tapi Al-Quran itulah yang akan selalu menemani kita. Dikala kita wafat atau dikala kita hampir wafat, maka Al-Quran itu seolah-olah akan memberikan cahaya. Orang yang wafat semuanya berada dalam ketakutan, takut. Ketika Al-Quran datang, ketika amalnya datang, salah satunya ayat-ayat Al-Quran, maka dia pun akan mulai bahagia. Dikala dia bahagia, maka datanglah malaikat pencabut nyawa. Maka di saat malaikat datang mencabut nyawa, dia dalam keadaan bahagia, dan dia pun wafat dalam keadaan bahagia. Dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Dan itu tidak mudah Ikhwatul Islam. Salah satunya dengan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bisa ya? Susah menjawabnya. Bisa atau tidak? InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Latih, paksa diri untuk melakukan yang demikian. Paksa Ikhwatul Islam. Dan itu sudah banyak contohnya. Maka nanti kalau kita pulang, tengok di YouTube orang-orang yang hafal Quran umurnya 80 tahun. 80 tahun. Orang yang hafal Quran umurnya 85 tahun. Bahkan kami melihat mahasiswa di Masjid Nabawi ini ada namanya kuliah Masjid Nabawi. Kalau bahasa Melayunya degree, program degree. Kalau bahasa kitanya program S1. Program S1 degree. Umurnya sudah berapa coba? Dia mendaftar, dia ikut kuliah, umurnya berapa? 75 tahun. Program S1 75 tahun. Kalau kita bertanya, ini untuk apa dia kuliah? Untuk apa dia belajar? Agar kita tahu, ternyata belajar itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita menghafal juga tujuannya beribadah, bukan untuk yang lainnya. Tapi kita kembalikan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi menerima wahyu Iqra ini sampai di rumah, Nabi ketakutan. Kemudian apa kata Ibunda Khadijah? Ya Rasulullah, wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Artinya yang datang itu bukan hantu, itu kalau bahasa kitanya. Yang datang itu yang baik-baik. Yang datang itu bukan yang membuat kamu terhina, enggak. Yang datang itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada dirimu. Ibunda Khadijah juga tidak tahu, tapi itu firasatnya. Kenapa demikian? Maka Ibunda Khadijah mengatakan, karena engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim, engkau adalah orang yang membantu orang-orang yang lemah, engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Disebutkan semua sifat Nabi SAW. Maka selalu kita menyebutkan, kalau istri sudah memuji suami, berarti itu adalah suami yang sesungguhnya.
Siapa di antara kita yang sudah dipuji oleh istrinya? Itu yang menjadi tanda tanya. Seorang suami apabila sudah dipuji oleh istrinya, maka itulah suami yang sesungguhnya. Dan semua istri Nabi memuji Nabi SAW, semuanya tanpa terkecuali. Padahal istri Nabi itu ada 11, semuanya memuji Nabi. Istri kita saja satu, tak mau puji kita. Berarti itu ada tanda tanya. Kenapa? Sehingga Nabi menyebutkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarga, atau orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan sayalah yang paling baik terhadap keluarga. Artinya orang yang terbaik ukurannya ada orang yang terbaik kepada istrinya. Kalau kita ingin melihat siapa yang terbaik di antara kita, maka tanya istri masing-masing. Itulah jawabannya. Baik, ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi hari Senin. Berarti hari kejadian ini adalah hari Senin. Makanya hari Senin itu memiliki nilai sejarah bagi Nabi SAW. Hari Nabi dilahirkan, hari Nabi SAW datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian hari Senin itu pula hari di mana Nabi datang ke kota Madinah. Jadi perjalanan Nabi dari Mekah menuju Madinah itu hari Senin. Nah, dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada yang bernama Abdullah, maka di perjalanan mereka ditemui oleh salah seorang yang bernama Zubair bin Awam. Zubair ini adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Karena Nabi menyebutkan, dan kemarin kita menyebutkan, semua sahabat masuk ke dalam surga, dan mereka adalah orang-orang yang paling mulia, dan mereka adalah penduduk surga yang masih ada di dunia. Maka tidak pantas kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bagus apapun yang terjadi kepada para sahabat. Semuanya kita ulang lagi, ikhwatul Islam, para sahabat, apakah ada di antara mereka yang bertikai banyak? Apakah ada di antara mereka yang berkurang banyak? Tapi apakah dengan perbuatan mereka tersebut mereka tidak masuk surga? Tidak. Mereka tetap orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan semua kejadian yang berlaku kepada sahabat setelah Nabi wafat itu sudah diberikan prediksi oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ingat, ikhwatul Islam, apapun yang terjadi kepada para sahabat Nabi, maka ingat, kita tidak boleh berbicara tentangnya kecuali hanya sekedar menyampaikan masalah. Contoh misalnya, terjadi setelah Nabi ada yang namanya Siffin, ada yang namanya Jamal, ada yang namanya perang Jamal. Jamal itu antara ibunda kita Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu bukan main-main, ikhwatul Islam, peperangan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi di antara mereka, kita tidak boleh menceritakannya, dan kita tidak boleh berburuk sangka kecuali hanya sekedar mengetahui sejarah. Itu saja. Begitu juga ada lagi yang namanya perang Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Siapa yang benar, siapa yang salah, semua mereka masuk surga, semuanya. Dan kita tidak boleh menuduh siapapun di antara mereka kecuali hanya mengetahui nilai sejarah saja. Bisa dipahami sampai di sini? Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwatul Islam, siapapun sahabat Nabi, maka kita berkeyakinan radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak boleh mengatakan kalimat yang buruk. Siapapun yang mengucapkan kalimat yang buruk kepada sahabat Nabi, maka itu adalah tanda kefasikan. Hanya orang-orang fasik dan hanya orang-orang zindik yang mereka mengatakan kalimat yang tidak betul kepada sahabat Nabi, siapapun dia. Dan kami di Ikhwanul Islam selalu membaca, ya, banyak sahabat Nabi yang dikatakan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Iya, mungkin terjadi peperangan di antara mereka, tapi itu semuanya sudah diberitahukan oleh Nabi SAW. Nabi yang mengatakan mereka masuk surga, Nabi juga yang mengatakan ada nanti masalah di antara mereka. Selesai. Yang mengatakan semuanya Nabi. Sedangkan kita, ikhwatul Islam, kewajiban kita hanya mengucapkan radhiyallahu anhum ajma'in. Apapun yang terjadi. Maka kalau ada kitab pembahasan yang memburukan sahabat Nabi, maka kitab itu pasti yang dikarang oleh orang-orang yang ada sifat zindik atau fasik di dalam hatinya. Sahabat Nabi yang dijamin surga, kemudian kita memberikan tanggapan yang buruk terhadap orang penduduk surga, kita tidak ada jaminannya. Kita yang memberikan tanggapan yang buruk, kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka, kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan semoga masuk surga. Sedangkan sahabat Nabi sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala terjadi kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini, ikhwatul Islam, seorang sahabat Nabi. Dia di antara salah satu yang dia lakukan membocorkan rahasia negara. Rahasia negara dibocorkan. Itu bukan perkara yang main-main. Tapi apa kata Nabi?
Jangan kalian hina dia, karena dia adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada siapapun yang ikut perang Badar, lakukan sesuka kalian, lakukan terserah kalian, karena aku pasti akan ampunkan kalian. Itu yang berbicara Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita tidak boleh lagi berbicara. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu adalah di antara kaidah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwa mereka semuanya penduduk surga, walau apapun yang terjadi setelah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menghina Nabi atau menghina sahabat Nabi, berarti seolah-olah mereka telah menghina Nabi. Kenapa demikian? Nabi mengatakan mereka penduduk surga, kemudian kita menghinakan orang yang dipuji dan yang dicintai oleh Nabi, berarti siapapun yang mencaci dan menghina sahabat Nabi, berarti mereka juga telah mencaci Nabi itu sendiri. Wal'iyazu billah. Makanya ikhwatul Islam, siapapun yang mencaci para sahabat Nabi, di antara salah satunya tidaklah dia wafat kecuali dalam keadaan su'ul khatimah. Siapapun yang menghina dan mencaci sahabat Nabi, dia akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Contohnya misalnya, dulu ada orang yang mencela sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ikhwatul Islam, sedikit cerita tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu, kalau kita kaum muslimin, setiap hadis Nabi Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu hanya bertemu dengan Nabi kurang lebih 3,5 tahun sahaja. Setelah terjadi perang Khaybar tahun ke-7, baru Abu Hurairah bertemu dengan Nabi. Tapi setiap kali ada hadis Abu Hurairah, sehingga banyak orang yang menuduh Abu Hurairah, kenapa sedikit-sedikit Abu Hurairah? Setiap hadis ada Abu Hurairah, saya tidak mau menerimanya. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Hari di mana dia mengucapkan kalimat ini, hari di mana dia mengatakan kalimat ini, hari itu juga dia dikejar oleh ular yang sangat besar. Kemudian orang-orang heran, ular ini dari mana datangnya? Sampai orang mengatakan, bertaubat kamu kepada Allah, bertaubat kamu kepada Allah. Puji sahabat Abu Hurairah, puji. Maka dia tidak ada pilihan, dia pun bertaubat kepada Allah dan kembali memuji sahabat Abu Hurairah. Tiba-tiba ular yang mengejarnya langsung hilang. Nah, kejadian itu akan selalu berulang. Siapapun yang menghina, mencaci sahabat Nabi, maka mereka akan ditutup usianya dalam keadaan su'ul khatimah, karena mereka telah mencela orang yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang harus kita pahami baik-baik. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Salah satunya adalah Zubair bin Awam. Zubair ini adalah salah seorang yang dijamin surga, karena para sahabat itu ada tingkatannya. Yang pertama, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman, kemudian setelahnya Ali, kemudian setelahnya 10 orang yang dijamin surga. Abdurrahman bin Auf, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha, kemudian siapa lagi? Itu semuanya 10 orang yang dijamin surga. Kemudian setelahnya orang yang ikut perang Badar. Kemudian setelahnya orang yang ikut perang Uhud. Kemudian setelahnya orang yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Kemudian setelahnya siapapun yang melihat Nabi. Itu adalah urutan keutamaan para sahabat. Jadi sahabat itu urutannya tidak sama, artinya kemuliaan mereka tidak sama. Tapi semua mereka sama-sama masuk surga. Tapi kemuliaan mereka berbeza antara satu dengan yang lainnya. Paham sampai di sini ya? Jadi urutan sahabat Nabi itu semua mereka masuk surga, tapi kemuliaan mereka tidak sama. Baik, kemudian ikhwatul Islam, salah satunya Zubair. Zubair ini adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Dikala Abu Bakar dan Nabi berjalan dari Mekah menuju Madinah, maka bertemulah dengan Zubair bin Awam. Kemudian Zubair ini melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq mungkin sudah lelah dikejar oleh orang-orang musyrikun, maka di saat itulah memberikan hadiah pakaian yang sama kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pakaian Nabi dan pakaian Abu Bakar itu sama-sama berwarna putih sampai mereka datang ke kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, sampailah Nabi di kota Madinah pada hari Senin. Kemudian pertama kali tempat yang dituju oleh Nabi adalah Masjid Quba. Sebagaimana pembahasan kita bahwa Quba itu adalah tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi SAW. Dan Nabi menginap di rumah salah seorang sahabat yang bernama Kulsum bin Hidib, yang mana sahabat ini pada akhirnya salah satu yang meninggal di kala terjadi perang Uhud. Dan itu adalah keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi yang ada di kota Madinah namanya adalah Bani Amr bin Auf, yang mereka tinggal di Masjid Quba. Dan Quba serta daerah Quba adalah bagian daripada tanah haram yang ada di Madinah. Bahkan itu adalah ujung tanah haram.
Jadi dikala kita berada di Kuba, di samping kita berada di sholat di Masjid Kuba, maka kita masih berada di bagian tanah haram. Artinya kalau kita berada di tanah haram, maka ingat tanah haram itu bukan hanya lingkungan Masjid Nabawi. Karena ada sebahagian kaum muslimin, dikala mereka keluar dari lingkungan Masjid Nabawi, mereka sudah lupa kalau mereka masih berada di tanah haram, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang sama dengan mereka lakukan di luar tanah haram. Seperti misalnya di Kuba. Di Kuba itu ikhwatul Islam, banyak taman di sana, banyak pohon kurma di sana, banyak orang yang ingin tinggal menyantai di sana. Ingat, itu adalah kawasan haram yang harus kita jaga. Karena selama itu adalah daerah haram, maka jaga keharamannya, jaga ucapan, jaga canda tawa, jaga kalimat, jaga mata, jaga pandangan, jaga lisan, jaga semuanya. Karena biasanya kalau kita sudah berada di luar Masjid Nabawi atau lingkungan Masjid Nabawi, kita lupa bahwa ternyata kita masih berada di tanah haram. Dan tempat-tempat yang kita kunjungi semuanya masih berada di jalur tanah haram. Karena yang dianjurkan bagi kita berkunjung dikala kita berada di kota Madinah, yang pertama Masjid Kuba, bagian tanah haram. Masjid Nabawi sudah pasti tanah haram. Kemudian perkuburan Nabi dan kedua sahabatnya sudah pasti tanah haram. Kemudian syuhada, kemudian perkuburan Baqi sudah pasti tanah haram. Dan yang terakhir adalah perkuburan syuhada Uhud. Semuanya berada di bagian tanah haram. Maka jaga baik-baik ikhwatul Islam. Selama itu ada tanah haram, maka haramkanlah diri untuk melakukan yang tidak baik, maka disebut dengan haram. Itulah makna daripada kalimat haram. Haramkan diri dari perkara-perkara yang akan menghilangkan muru'ah, maka itu disebut dengan haram. Apa yang menghilangkan muru'ah? Tertawa terbahak-bahak menghilangkan muru'ah. Apalagi bisa menghilangkan muru'ah? Bercanda, berlebihan dalam bercanda, itu menghilangkan muru'ah. Apalagi yang bisa menghilangkan muru'ah? Bermain dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu menghilangkan muru'ah. Apalagi bersorak-sorai, itu menghilangkan muru'ah. Semua itu adalah sifat yang menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu apa artinya? Wibawa. Karena setiap muslim mereka memiliki wibawa. Dan wibawa itu tergantung iman dan takwa. Orang yang semakin beriman kepada Allah, maka akan semakin memiliki muru'ah atau wibawa. Contoh misalnya, kami ingat di kota Islam, Imam cerita tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kota Islam adalah seorang ulama yang betul-betul memiliki muru'ah. Suatu ketika, namanya adalah Muhammad bin Ismail. Bukhari itu namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardisbah, yang lahir pada tahun 194 Hijriah, meninggal pada tahun 256 Hijriah. Dan dia memiliki kitab yang sangat mulia, kitab yang paling sahih setelah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi Imam Bukhari ini ikhwatul Islam pernah berlayar di kapal perahu. Kemudian tiba-tiba orang yang ada di dalam perahunya, ada yang bercerita dengannya. Kalau bahasa kitanya, ya teman satu perjalanan, biasanya kenal di dalamnya. Kemudian Imam Bukhari bercerita dengan orang tersebut. Kemudian orang ini pandai mencari celah. Pada akhirnya orang ini tahu kalau Imam Bukhari memiliki uang 1000 dinar. Jadi Imam Bukhari ini memiliki uang 1000 dinar. Orang ini tahu kalau Imam Bukhari sedang memegang uang 1000 dinar. 1 dinar kurang lebih 3 juta. Kalau 1000 dinar, berapa 1000 dinar? 3 berapa? 300 juta. Sedikit. 3 miliar. Kalau 3 miliar itu berapa ringgit tuh? 1000 dinar lah istilahnya. Karena kalau di dalam ringgit, 1 dinar itu kurang lebih 800 sampai 900 ringgit kali 1000. Kemudian orang ini tahu kalau Imam Bukhari sedang membawa uang 1000 dinar. Kemudian setelah orang ini bercerita, berpisah. Pada akhirnya mereka berpisah, masih berada di dalam kapal atau perahu. Kemudian tiba-tiba orang ini mengatakan, wahai kaum muslimin, aku kehilangan uang 1000 dinar. Wahai kaum muslimin, aku kehilangan uang 1000 dinar. Ketika dia mengumumkan kalimat ini, apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita misalnya berada di kapal tersebut, pasti kita akan mencari. Bagaimana cara mencarinya?
diperiksa setiap para penumpangnya. Sudah otomatis ikhwatul Islam, Imam Bukhari yang membawa 1000 dinar, kalau ketahuan dia membawa 1000 dinar, apa yang terjadi? Maka orang akan menuduh dia kalau dia yang mencuri uang. Kalau kita posisi Imam Bukhari, kalau kita, apa yang kita lakukan? 3 miliar, pikir baik-baik, 3 miliar. Apa yang kita lakukan? Siapa yang bisa jawab? Kalau kita berada di posisi Imam Bukhari, karena kadang-kadang kita berada di posisi maju kena, mundur kena, maju salah, mundur salah. Kalau kita berada di posisi Imam Bukhari, apa yang kita lakukan? Nah, siapa yang bisa jawab? 3 miliar, 1 juta ringgit. Apa yang kita lakukan? Ada yang tahu jawabannya? Jawaban tadi betul ya? Insyaallah ini hadiahnya. Insyaallah. Semoga bermanfaat ya, bisa di. Insyaallah syakarallahu lakum hafizakumullah. Imam Bukhari tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Akhirnya uang 3 miliar dibuang ke laut. Kalau dibuang ke laut, bisa ditemukan lagi atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau lautnya dalamnya 2 meter bisa ditemukan. Ini laut yang dalamnya ratusan meter ke bawah. Bagaimana kita akan bisa menemukannya? Laut. Artinya kalau dibuang ke laut, dan itu dinar itu terbuat dari emas, artinya berat, langsung hilang ke bawah. Dan tidak, dulu belum ada kapal selam ya. Belum juga ada orang yang menyelam ke bawah. Tidak ada pilihan. Akhirnya dia buang. Kemudian setelah dibuang, maka orang mencari, tidak ditemukan uang. Kemudian orang yang tadi berdusta ini kembali mencari Imam Bukhari. Dia sudah jahat kepada Imam Bukhari, kemudian bertanya lagi, mana uang yang 1000 dinar yang kamu punya? Apa kata Imam Bukhari? Aku buang ke laut. Dia marah, kenapa kamu buang ke laut? Lebih baik uang aku buang daripada muru'ahku hilang. Muru'ah, itu yang disebut dengan muru'ah, harga diri kalau bahasa kitanya. Dan harga diri kita itu harus dijaga, terutama dikala kita berada di tanah haram. Banyak manusia yang lupa harga dirinya dikala mereka berada di tanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka yang lupa. Mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, dan mereka berada di tanah yang semestinya mereka harus jaga, harus ada muru'ah di dalamnya. Itu kita ingat baik-baik ikhwatul Islam. Muru'ah kita mana? Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang menjaga muru'ah dikala mereka berada di syiar, di tanah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tanda mereka bertakwa. Artinya apa? Semakin banyak kita bermain, semakin hilang atau semakin rendah takwa dan iman yang ada di dalam dada. Tapi semakin kita menjaga muru'ah, itu semakin bentuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini ikhwan Islam bukan untuk main-main, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk hanya sekedar bersenda gurau, enggak. Tapi bagaimana mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Itulah yang disebut dengan muru'ah. Kenapa kita sampai cerita muru'ah tadi ini? Karena kita berada di tanah haram. Tanah haram itu ikhwatul Islam, kalau di Madinah itu 8 kilo ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Agak mudah untuk diketahui, karena tanah Madinah itu tidak seperti tanah yang ada di Mekah. Tanah Madinah itu rata-rata datar, tidak banyak perbukitan di dalamnya. Sehingga selama kita berada di tanah haram tersebut, dan semua kita tidak akan keluar dari tanah haram, maka jagalah muru'ah, jagalah ibadah. Apapun yang bisa menghilangkan muru'ah, maka lawan diri untuk tidak melakukannya. Maka kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, kita sedang berada di tanah haram, bukan berada di tanah halal. Kalau di tanah halal saja dianjurkan bagi kita menjaga muru'ah, bagaimana dikala kita berada di tanah haram? Maka penjagaannya tentu lebih 2 kali lipat dibandingkan dengan kita berada di tanah halal. Makanya dikala kita ada masalah di tanah haram, seperti misalnya lift, contoh, ini contoh ya, seperti misalnya hotel, lift tidak bagus, ingat muru'ah. Misalnya makan antrian panjang 1 jam, ingat muru'ah. Dan coba bandingkan pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Bukhari dengan apa yang kita korbankan. Kita di sini berkorbannya sedikit.
Cuman hanya 3 hari, 4 hari, 5 hari kemudian selesai. Apakah kita akan hilangkan muru'ah hanya gara-gara perkara-perkara yang tidak terlalu boleh dipikirkan oleh kaum muslimin? Dan kita sedang bersafar, dan safar itu adalah qit'atun minal azab. As-safar qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari azab. Apa maknanya? Orang yang bersafar, maka mereka sulit untuk rehat. Makan tidak puas, tidur tidak nyenyak, kadang selera tidak pas, kadang antrian banyak. Itulah yang namanya safar. Kita di sini bukan untuk bersenang-senang, kita sedang bersafar. Semewah apapun tempat tinggal kita, fasilitas kita, tapi ingat, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari azab. Jadi artinya ikhwatul Islam, jangan hilangkan muru'ah hanya gara-gara masalah yang bisa kita selesaikan. Karena masalah kita itu banyak. Ada orang yang hilang, contoh ya, ada orang yang hilang bagasinya. Iya berat ikhwatul Islam, pakaian kita di sini, alat-alat kita di situ, tapi kan masih bisa dibeli. Nilainya kan tidak sampai 1000 dinar kan? Sampai atau tidak? Nilainya hanya 300 real, maksimal 1000 real. Artinya masih bisa pinjam kanan, bisa pinjam kiri. Daripada kita harus marah kepada pembimbingnya, apalagi ustadznya. Ustadz, kamu tidak jadi ustadz ini, karena sudah hilang barang saya. Mana barang saya? Mana muru'ah? Paham makna kalimat muru'ah? Karena kita berada di tanah haram. Ceramah ini untuk meringankan beban ustadz ya. Baik, karena sekarang ikhwatul Islam, kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena safar sekarang, terutama di akhir-akhir hampir Ramadan ini, banyak di antara kita dapat masalah. Ada yang tidak sesuai dengan harapan. Ingat, kita sedang berada di tanah haram. Dahulukan muru'ah, artinya berkorban sedikit demi muru'ah, maka ingat kalimat muru'ah ini, wibawa harus dijaga, terutama dikala kita berada di tanah haram, karena itu menandakan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita kembalikan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang memakai baju atau yang memakai pakaian yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sampai di Kuba. Masjid Kuba itu adalah bagian daripada tanah haram. Kemudian Nabi tinggal di Kuba 4 hari lamanya. Senin sampainya siang hari, kemudian Selasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Jumat, hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kuba menuju Masjid Nabawi, bertolak dari Kuba menuju Masjid Nabawi. Kemudian dikala bertolak dari Masjid Kuba menuju Masjid Nabawi, di perjalanan maka Nabi mendapatkan kewajiban sholat Jumat. Maka itulah Jumat pertama. Maka tempat Nabi melakukan sholat Jumat dinamakan dengan Masjid Jumat. Kalau kita nanti yang berjalan kaki, atau bagi kita yang pakai apa namanya, kereta, pakai yang ada bantuannya itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, maka sebelum sampai di Masjid Kuba kita akan menemukan ada masjid. Itu adalah Masjid Jumat, karena disitulah Jumat pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi sampai ke sini setelah Jumat. Setelah Nabi sampai di sini ikhwatul Islam, maka terjadilah yang terjadi, dan yang terjadi esok kita akan sambung ceritanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengetahui sejarah perjalanan dan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semakin kita mengetahui tentang Nabi, semakin kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mengagungkan ajaran, agar kita tahu bahwa perjuangan Nabi tidak semudah yang dibayangkan. Nabi bukan rasul dan manusia biasa, tapi Nabi adalah rasulnya para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu namanya adalah Al-Malhamah. Al-Malhamah itu artinya adalah seorang nabi yang memiliki perjuangan yang betul-betul berat dan luar biasa, sehingga dengan itulah Nabi dinamakan dengan Al-Malhamah. Dan insyaAllah esok kita akan kembali menyambung tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cerita sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan tempat yang pertama kali dikunjungi oleh Nabi adalah Masjid Kuba atau daerah-daerah yang ada di Kuba. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan duduknya kita di dalam Masjid Nabawi itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimu fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi
guna dan tujuan belajar agama Allah, baca Quran, mendengarkan hadis Nabi, maka pada saat itu statusnya sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita yang ada di sini terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa keluarga kita, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berjumpa dengan kerabat keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga suatu saat nanti Allah kembali memberikan rezeki agar kaki kita bisa menginjak tanah suci. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang ada masalah kecuali Allah berikan kemudahan. Tidak ada di antara kita atau saudara kita yang meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam beribadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.